Mata Kabata Jataka. Kisah ini disampaikan Guru Agung Buddha ketika beliau berada di Jetawana. Kisah mengenai perayaan makanan untuk orang-orang yang telah meninggal. Saat itu, para penduduk membunuh kambing, domba, dan hewan-hewan lainnya, kemudian mempersembahkan mereka dalam sebuah ritual yang disebut perayaan makanan untuk mereka yang telah meninggal demi keselamatan sanak keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Melihat para penduduk sedang melaksanakan upacara tersebut, para biku bertanya kepada Guru Agung Buddha, "Bante, barusan para penduduk membunuh sejumlah makhluk hidup dan mempersembahkan mereka dalam sebuah ritual yang disebut sebagai perayaan makanan untuk mereka yang telah meninggal. Dapatkah hal itu membawa kebaikan, Bante?" Mendengar pertanyaan para biku, Guru Agung Buddha berkata, "Tidak, para biku. Pembunuhan yang dilakukan dengan tujuan mengadakan sebuah perayaan tidak akan membawa kebaikan apapun juga. Di kehidupan yang lampau, mereka yang bijaksana membabarkan dhamma dengan melayang di udara dan menunjukkan akibat buruk dari praktek yang salah itu, membuat semuanya meninggalkan praktek tersebut. Namun dewasa ini, saat pengaruh kelahiran sebelumnya telah mengacaukan pikiran mereka, praktek yang salah itu muncul kembali." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Guru Agung Buddha kemudian menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu, ketika Brahmadatta memerintah di Benares, seorang Brahmana yang sangat menguasai ajaran tiga Weda dan terkenal di seluruh dunia sebagai seorang guru, mempunyai ide mengadakan perayaan makanan untuk mereka yang telah meninggal. Ia kemudian mengambil seekor kambing dan berkata kepada para muridnya, "Anak-anakku, bawa kambing ini ke sungai di bawah sana dan mandikan. Kemudian pasangkan untaian bunga di lehernya, berikan padanya semangkok padi-padian dan rapikan ia sedikit, lalu bawa ia kembali kepadaku." Mendengar perintah dari gurunya, murid-murid dari Brahmana itu berkata, "Baiklah, Guru." Selanjutnya mereka membawa kambing itu turun ke sungai tempat ia dimandikan. Setelah itu mereka merapikan kambing itu dan membawanya ke tepi sungai. Kambing yang mempunyai kesadaran akan perbuatannya di kelahiran yang lampau merasa gembira memikirkan bahwa ia akan terbebas dari kesengsaraannya. Ia tertawa dengan suara yang nyaring seperti bunyi panci yang jatuh. Akan tetapi saat memikirkan bahwa Brahmana itu akan mendapatkan kesengsaraan karena membunuhnya, kambing itu merasa sangat kasihan pada Brahmana tersebut dan menangis dengan suara yang nyaring pula.
Mendengar kambing itu tertawa dan menangis, Brahmana muda kemudian berkata kepada kambing itu, "Teman, saat tertawa maupun menangis, suaramu sama nyaringnya. Apa yang membuatmu tertawa? Dan apa juga yang membuatmu menangis?" Kambing itu pun berkata, "Tanyakan kembali pertanyaan ini di hadapan gurumu." Setelah mendengar jawaban kambing itu, dengan membawa kambing itu, mereka menemui gurunya. Kemudian menceritakan kejadian itu kepada gurunya. Mendengar cerita mereka, guru itu bertanya kepada kambing tersebut, mengapa ia tertawa lalu menangis. Di saat inilah hewan yang mengetahui akibat perbuatannya di kelahiran yang lampau itu, karena mempunyai kemampuan untuk mengingat kembali tentang kelahirannya yang lampau, menyatakan hal ini kepada Brahmana tersebut. Di kehidupan yang lampau, saya sama sepertimu, seorang Brahmana yang sangat menguasai ajaran Weda, dan demi memberikan persembahan pada perayaan makanan untuk mereka yang telah meninggal, saya membunuh seekor kambing sebagai korban. Hanya karena membunuh seekor kambing, kepala saya telah dipenggal selama 499 kali. Ini adalah yang ke-500 kalinya, dan merupakan kelahiran saya sebagai seekor kambing yang terakhir kalinya. Saya tertawa dengan nyaring saat memikirkan bahwa saya akan segera terbebas dari kesengsaraan ini. Tetapi di sisi yang lain, saya menangis karena memikirkan bagaimana karena membunuh seekor kambing, saya mendapatkan malapetaka dengan kehilangan kepala sebanyak 500 kali. Dan kamu akan menerima hukuman karena membunuh saya. Kamu juga akan mendapatkan malapetaka dengan kehilangan kepala seperti saya sebanyak 500 kali. Karena rasa kasihan itulah saya menangis. Mendengar perkataan kambing itu, Brahmana kemudian berkata, "Jangan takut kambing, saya tidak akan membunuhmu." Mendengar perkataan Brahmana, kambing itu pun kaget. "Apa katamu, Brahmana? Baik, engkau akan membunuhku maupun tidak, saya tidak akan dapat melepaskan diri dari kematian hari ini." Brahmana itu kembali berkata, "Jangan takut, saya akan mendampingimu untuk menjagamu." Mendengar perkataan Brahmana, kambing itu berkata, "Perlindunganmu merupakan kelemahan dan akan memberi kekuatan pada hasil kejahatanku." Selanjutnya Brahmana itu membebaskan kambing itu. Kemudian ia memberi pesan kepada para muridnya, jangan sampai ada orang yang membunuh kambing itu. Bersama beberapa pemuda, Brahmana itu mengikuti hewan itu dalam jarak dekat. Setelah dibebaskan, kambing itu menjulurkan lehernya untuk makan daun-daun yang tumbuh di dekat puncak sebuah batu besar. Secara tiba-tiba, petir menyambar batu itu. Satu pecahan batu yang besar menghantam kambing yang sedang menjulurkan lehernya itu, dan terpisahlah kepala kambing dari badannya.
orang-orang berdatangan mengerumuni tempat itu. Saat itu, Bodhisattva terlahir sebagai dewa pohon di tempat itu. Dengan kekuatan gaibnya, ia duduk bersila melayang di udara. Semua orang dalam kerumunan itu melihatnya. Ia berpikir, jika makhluk-makhluk ini mengetahui akibat perbuatan jahat mereka, mungkin mereka akan berhenti membunuh. Maka dengan suara yang enak didengar, Bodhisattva mengajarkan kebenaran kepada mereka melalui syair ini. Jika mengetahui hukuman yang timbul adalah lahir dari kesengsaraan, mereka yang hidup akan berhenti melakukan pembunuhan. Malapetaka adalah buah bagi seorang pembunuh. Setelah Bodhisattva mengajarkan kebenaran, orang-orang yang mendengar perkataannya takut terhadap penderitaan yang ada di neraka, sehingga mereka berhenti membunuh. Dan Bodhisattva sendiri, setelah berhasil membuat mereka menjalankan sila melalui dhamma yang dibabarkannya, meninggal dunia dan terlahir kembali di alam bahagia. Orang-orang itu juga, mereka yang tetap setia pada ajaran Bodhisattva, menghabiskan hidup dengan berdana dan melakukan perbuatan baik lainnya. Setelah meninggal, terlahir kembali di alam dewa. Setelah uraiannya berakhir, Guru Agung Buddha mempertautkan antara kedua kisah itu dan menjelaskan tentang kelahiran itu dengan berkata, di masa itu, Dewa Pohon adalah Guru Agung Buddha sendiri.